Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardin SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap Bajo, Sampela. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Muhammadiyah Kendari Angkatan 3 kategori 1. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajar di SMP Negeri 3 Wangi-Wangi terkait dengan UKIN atau uji kinerja. Good morning. Ready. 1, 2, 3. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? Yeah, thank you very much. Today have attending this class. Jadi terima kasih kepada siswa semua. Ini hari sudah menghadiri proses kita belajar. Ini hari kita akan belajar materi yang mana sudah pernah didapatkan. Mana baiknya kita angkat kembali menjadi penyemangat tentang materi bahasa tentang greetings. Jadi apa itu greetings? Greetings itu adalah sapaan, ya. Sapaan dalam bahasa Inggris itu ada good morning, bisa juga good day, bisa juga good afternoon, ada good evening, ada good night. Itu sapaan pertama ketika kita bertemu dengan teman, baik teman ataupun bisa saja dalam keseharian dengan tulis dan lain sebagainya. Ada juga sapaan yang waktunya kita akan berpisah. Ada see you tomorrow, sampai jumpa. Ada goodbye, ada bye bye. Jadi yang kita akan bahas ini hari adalah tentang sapaan. Ada good morning dan ada tiga yang lainnya. Jadi yang untuk lebihannya kita lihat dulu. Salah satu apa? Ya, absen dulu. Ya. Aguslan. Hadir Pak. Baryanti. Hadir Pak. Erva Putri Ramadhani. Hadir Pak. Gustriani. Hadir Pak. Laode Isanul Fahri. Hadir Pak. Masriani. Hadir Pak. Muhammad Jalil. Hadir Pak. Muhammad Yusuf. Hadir Pak. Nurhida. Hadir Pak. Putri Ramadhani. Hadir Pak. Dasmanian. Pak. Sarni. Laihan. Hadir Pak. Ananda Saputra. Hadir Pak. Mariam Safirman. Jadi hadir ya semua. Ya. Ya. Jadi untuk materinya kita akan angkat kembali tentang good morning. Pasti sudah tahu tentang good morning selama ini. Yaitu selamat pagi. Selain good morning apa lagi yang sudah ditahu? Good, good. Selamat, selamat, selamat.
Ya. Jadi good morning itu bisa kita gunakan dari jam 6 sampai jam 12 itu bisa digunakan. Jadi kalau good afternoon bisa digunakan dari jam 3 maka sampai jam 5. Good afternoon. Jadi di sini ada tertulis tentang good morning. Di mana tertulis ada good morning to you. Apa artinya good morning to you? Selamat pagi. Ya, itu selamat pagi. Kemudian ada dia ulang lagi good morning to you. Kemudian good morning dear my friends. Itu selamat pagi teman. Ya, berteman sendiri. Yang kedua good morning to you lagi. Good night. To you, apa good night? Selamat malam. Kemudian ada good night terus ada good night dear my friend. Selamat malam teman. Dan di sini yang digunakan ada dua sapaan untuk dua jenis sapaan. Yang pertama sapaan tentang good morning, yang kedua sapaan tentang good night. Good night itu apa good night? Selamat malam. Kemudian ada good night terus ada good night dear my friend. Selamat malam teman. Jadi di sini yang digunakan ada dua sapaan untuk ada dua jenis sapaan. Yang pertama sapaan tentang good morning, yang kedua sapaan tentang good night. Good night. Yang berikut di situ ada tulisan good morning Dad. Dad ini dia menunjukkan seorang ayah. Seorang ayah. Kemudian good morning dear. Ya, itu jawabnya. Sebelah berikut good morning dear, good morning mom. Ya, jadi yang pertama menyebutkan itu seorang ibu bertanya kepada anaknya, pada seorang anak good morning dear, dijawab good morning mom. Yang berikut ada halo. Halo juga itu masih daripada sapaan. Itu sapaan yang sangat sederhana sekali. Di mana halo itu biar bisa kita gunakan tidak mengenal waktu, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah hari, itu sebagai sapaan. Kemudian good morning ma'am. Jadi saya bahas sedikit tentang sapaan. Sapaan dalam bahasa Inggris memang sering kita dengarkan hampir setiap hari, ya. Tapi jarang kita lakukan. Karena apa hal yang kita mendengarkan dan tidak pernah kita lakukan, nah itu akan menjadi salah satu hal yang menjadi kita tidak tahu cara penggunaannya. Itu sementara kita dipertemukan dengan hal ini. Memang kita lihat hal yang sederhana, tapi ketika kita tidak selalu gunakan dalam kehidupan sehari atau sering kita lakukan dalam kelas, ini akan terbah, dia akan hilang. Padahal ini mudah. Tapi bagi mereka yang fokus memahami ini, dia akan ada di benaknya. Karena itu menjadi salah satu kebiasaan. Ini sebenarnya yang di atas tadi itu termasuk salah satu lagu, ya. Ini bisa dijadikan sebagai good morning to you, good morning to you, ya. Good morning dear my friend, good morning to you. Itu bisa dijadikan dalam sebuah lagu, tapi harus sering
melakukan. Ini adalah segi lagu karena memiliki tujuan memudahkan siswa dalam mempelajari mata pelajaran tersebut, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang saya inginkan sebentar ada di antara siswa yang sudah pernah atau yang belum pernah bisa. Oke? Nah, pertanyaannya kenapa? Karena ini menjadi salah satu materi inti, materi tujuan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa atau mampu. Ini sedang di pertemuan yang ini kita mengambil materi tentang greetings, tapi poin yang harus kita juga ambil agar kita mampu untuk melakukannya di depan kelas. Nah, ini salah satu ungkapan sapaan. Ada good, titik-titik, morning, ada afternoon, atau evening, atau night. Jadi good morning itu adalah selamat pagi, good afternoon adalah selamat sore. Good evening Pak, sore juga, dia menjelang malam. Misalnya dari jam 5.30 setengah 6. Kita bisa menggunakan good evening. Cocok menggunakan afternoon tidak cocok, karena dia khusus untuk jam 5.30 sampai 2. Kemudian ada hal juga sapaan. Ya, sapaan. Ini semuanya dari good morning, dari hello, dari hi, how are you doing, what's up, how do you do, semuanya itu adalah salah satu sapaan. Jadi model sapaan itu banyak, ya, bisa kita buat sendiri waktu tidak ada materi ini. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan, yang mau bertanya boleh. Mungkin masih belum paham, bisa bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Jadi pertanyaan good morning dijawab good morning. Ditanya good afternoon dijawab juga good afternoon. Begitu pula good night dan good evening dijawab juga seperti itu. Kemudian halo bisa juga dijawab dengan halo. Hai dijawab juga dengan hai. How are you dijawab dengan fine, berarti saya baik saja. Ini ditulis I am fine, kemudian I am fine, thanks. Jadi ada dua jawaban, mau yang pendek atau mau yang panjang. Yang berikut, how are you? How are you artinya bagus, ya. Dan gimana kabarnya? Ada di situ ada jawaban, ada 3. Apa arti not bad? Not bad. Not bad. Apa artinya not bad? Berarti kurang baik. Kurang baik kalau never better. Sama juga kurang baik. So. Demikian juga ya. Jadi di sini ada jawabannya, itu dia dengan jawaban yang kurang sehat. How do you do? Nah, ini how do you do dijawab juga how do you do. Siapa yang bisa bertanya di antara sebelum saya ke bawah bisa bertanya. Gimana? Bisa sampai jam 6. Dan ada juga orang yang menggunakan dari jam 4 jam 3 sampai jam 6 setengah 3 bisa gunakan. Banyak sekali yang biasa bingung tentang akronim dan akronimnya. Banyak yang bingung di situ. Karena artinya hampir sama, tetap so bukan penggunaannya yang membedakan. Kalau akronim itu biasa
Kalau kita menggunakan sebenarnya yang paling itu kami katakan jam 2 sudah terjadi jam 3 itu sebenarnya enak. Tapi kalau sudah seperti tadi menjelang malam itu kita gunakan ya. Ini sapaan dalam konteks awal-awal pertemuan ya. Ada nanti juga kita akan bahas tentang sapaan yang kaitannya kita sudah mau berpikir. Boleh bertanya siapa yang bingung? Boleh? Ya, siapa tadi dia bertanya ya? Yang kita dia dapatkan kok beda, santai beda. Di sekitaran ini ada yang bingung kan? Ayo, jangan lemah. Maka selain itu kita dapatkan ya. Saya yakin tidak semuanya yang bisa nangkap itu. Jadi kita supaya materi ini sampah ini kita bisa menguasainya kembali. Ya, karena sampah itu hal yang biasa, tapi bagaimana cara kita menggunakannya belum tentu dia percaya diri. Saya mau bertanya lagi. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke ungkapan pamitan. Ini ungkapan pamitan. See you. Lihat itu ya. Ungkapan ini artinya ungkapan pamit. Ya, ada see you artinya sampai jumpa itu. Sampai jumpa kembali. See you later. Bisa dijawab sebenarnya see you again. See you again. Itu semuanya ungkapan pamitan. Sebenarnya kita menjawab. Dan ini saya rasa memang sering kalian dapatkan. Mungkin di buku. Mungkin di televisi. Tapi penggunaannya belum tentu kalian paham. Ini digunakan ketika bertemu sama teman, kemudian sebelum kita pulang kita berpisah kembali. Sampai jumpa. See you, bisa see you tomorrow. Gitu. Saya tambah. See you tomorrow. See you tomorrow. Sampai jumpa. Sampai jumpa. See you tomorrow. Sampai jumpa kembali. See you later. Sama juga maknanya sampai jumpa. See you again. Sampai jumpa kembali. See you again. Di sana tidak ditulis, tapi bisa kita jawab juga. Di sini see you again. See you again. Ya, bisa dijawab. See you again. Agak ini selamat jumpa kembali. Sampai jumpa juga, sampai jumpa kembali. Oke, jadi berjumpa. See you next. Sampai jumpa berikutnya. Banyak sempat. Sebenarnya, kalau kita mau kembangkan dalam bahasa ini tidak begitu susah. Intinya Anda tahu dulu yang namanya jenis-jenis daripada kata-kata sapa. Yang pertama seperti tadi, selamat pagi. Ini oke, thanks. Take care. Saya pamit. Oke, thanks. Oke, thanks. Jadi kita ambil yang tadi. Kita ambil yang paling atas. Ini ayah yang bilang ya pada anaknya, good morning Dad, selamat pagi.
Good morning dear. Ya, selamat pagi. Coba diucapkan. Good morning dad. Good morning dad. Good morning dear. How are you today? I am fine. See you tomorrow. See you again. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. See you next time. Ya, sekarang itu poinnya. Bahasa Inggris harus sering diucapkan. Sehingga bukan cuma bahasa tulis. Semua orang belajar. Yang paling sulit yang tentang bahasanya kita harus sering diulang. Ulang-ulang. Good morning. Good morning too. How are you today? I am fine. And you? Fine, thanks. What are you doing now? I am studying English. By the way, what are you doing? I go to in the market. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Selesai. See you tomorrow-nya ini kata sempat lah. Kita mau berpisah. Jadi inti kita di sini kita bisa menggunakan good morning pada awal atau di sapaan juga, kemudian diakhiri dengan sapaan juga. Ada yang bingung? Ada yang mau bertanya tentang yang di bawah tentang sekarang ini? Siapa yang bisa? Ayo, satu orang sudah ada, tinggal satu orang pasangannya. Bisa, bisa juga saya perlihatkan langsung dengan maksud. Tapi dia malu-malu Pak. Kalau gitu saya kasih dulu yang ada dengan bacaannya. Saya tidak tahu. Dengan bacaannya sekarang ya. Saya kasih yang bacaan. Kalau begitu saya kasih. Nah ini, saya kasih ini. Ambil saja mau pilih yang mana di sini sebagai guru dengan siswa. Nah, ini dengan siapa? Pakai teks. Dengan asmania. Nah, pakai teks. Pakai teks. Bisa ambil. Bisa ambil yang nomor ini. Ayo, pakai teks. Tapi kalau dia tidak mau baca itu. Dia bisa dua kali tampil kalau ada yang mau. Yang penting ada dulu ini. Ayo, karena ini poinnya kita memahami tentang sapa. Pakai teks. Ayo. Santai. Akan dipotong. Good morning di. Naik. Yang ini. Yang ini. Kamu dulu. Gimana nanti tidak siap? Oke, silakan. Ada seorang anak. Ayo, silakan.
Good morning, dear. Good morning, mom. Mulai. What's your name? What's your name? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kita praktek langsung. Ya kalau mau bisa kita bisa. Gimana saya kasih dua YouTube ya? Gimana dua YouTube? Ini 3 YouTube. Mantap. Coba tulis sendiri atau dicampur? Campur ya. Hello, hello. What's it? What is your name? Halo. Jawab halo. What is your name? My name is. Hello. What is your name? My name is. Goodbye. Goodbye. Intinya bahasa Inggris atau bahasa apapun harus ada praktik, ya. Ada juga orang tidak mempraktekkan secara langsung di depan orang, tapi kita praktekkan saya itu dulu tidak ada masa percaya jangan susah. Saya ambil cermin saya, cermin lawan saya sebagai gambar saya. Tapi terbukti kita bisa menjadi guru bahasa Inggris. Ya, jadi kita lanjut. Buku saya poin loh. Berikut saya akan memberikan tentang pertanyaan tematik. How are you today? Itu ada dia pertanyaan tematik. How are you today? Apa artinya how are you today? Ya, berikut what is your name? What is where do you live? Betul. Good morning student. Selamat pagi. Ini pertanyaan berarti sudah banyak yang tak tahu, yang tahu ya. Iya. Cuma biasanya masih kurang dari penyerapan dalam mengungkapkan. Kira-kira apa rangkumannya? Kita merangkum kira-kira apa kesimpulan tentang materi ini hari. Kalau Anis, apa kira-kira kesimpulannya? Dapat mengetahui? Ya, satu dapat mengetahui jenis itu rangkumannya. Kemudian ketika kita menggunakan good morning, maka akan dijawab good morning. Ketika kita menggunakan good day, kita menjawab good day. Good day. Ketika kita menyatakan good evening, kita jawab good. Ketika mengatakan hi atau goodbye, see you tomorrow, dijawab see you tomorrow. Jadi itulah rangkuman yang kita ambil bahwa kita mengetahui, kita pahami tentang jenis-jenis sapaan yang kita gunakan dalam itu good morning, kemudian good afternoon, good evening, good night. Kemudian kita bisa menjawab apa yang diberikan oleh teman sejak atau guru seperti apa yang telah dipraktekkan oleh teman kita tadi. Mereka bisa walaupun tidak pelan sih, tidak begitu lancar, tapi pelan-pelan dia bisa.
Itu yang perlu kita pegang untuk pertemuan kita ini hari. Dan itu sangat sekali penting. Kita lihat begitu sederhana, ya. Kita lihat begitu sederhana, tapi sulit untuk kita terapkan atau kita praktekkan. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Di rumah kita kurang membaca. Di sekolah juga hanya kita menerima materi-materi dari guru kita. Tapi kita tidak mengevaluasi setelah berada di rumah untuk menggunakan kata-kata atau kalimat tersebut. Dapat di sekolah, di rumah tidak diulangi. Padahal bahasa Inggris itu bahasa harus dipraktekkan dengan belajar. Hanya juga kita bisa saja membaca biasa, tapi bedanya kita itu terjadi ketika kita berada dan komunikasi dengan teman atau dengan guru dalam bentuk praktek di kelas atau di lain tempat. Itu rangkuman yang kita ambil. Jadi poinnya adalah satu, kita bisa mengetahui sapaan-sapaan dalam bahasa Inggris, kemudian mampu untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mampu kita terapkan di depan kelas, dan juga kita harus pahami makna dari apa yang kita ungkapkan. Dari tadi berapa kali? Ini 2 kali. Sana kita berkembang bisa, itu bisa menjadi motivasi bagi peserta didik. Itu juga saya kira untuk materi ini hari sampai di sini, mudah-mudahan kritik ini bisa kalian ambil dan mendengarkan dari materi ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di depan kelas ataupun di luar daripada pada kelas kita berada di tempat-tempat khusus ataupun bukan di tempat-tempat sama nggak bisa. Bisa tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.